selamat siang menonton yang ada di rumah maupun di studio. Jumpa lagi dalam acara ngobrol asik bareng sahabat. Bersama saya Nanda Rahmawati yang tentunya hanya ada di YouTube channel SMK Payatan Surabaya. Topik pembahasan kali ini kita membahas tentang apa itu pacaran dan juga gaya pacaran zaman dulu dan juga sekarang. Kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yaitu Bu Jerina dan juga Astrid. Apa kabar Bu? Baik, sehat. Alhamdulillah. Astrid bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu, Ibu mengajar mapel apa di SMK? Ibu bimbingan maksudnya. BK ya Bu. Sudah berapa lama Ibu di? Oh ya kan? Iya Pak Tan. Hampir 20 tahunnya. Lama ya Bu. Anda belum lahir Ibu dan. Iya. Kita masuk ke dalam pertanyaannya. Apa itu pacaran menurut pandangan Ibu dan juga Astrid? Ibu dulu. Oke, terima kasih. Menurut Ibu ya, pacaran itu adalah hal ya yang sudah tidak asing ya, terutama di anak-anak usia remaja ya. Tapi di SD juga sudah dimulai kalau pacaran itu ya. Umur kelas 5 SD mereka sudah mengenal ya berpacaran. Cuman yang lebih cenderung adalah remaja sekarang ya. Mereka sibuk kepo mencari pacar ya. Jadi memang Ibu tidak menyalahkan berpacaran itu memang normal ya, dan memang itu hal umum ya, berpacaran itu enggak salah. Iya. Tapi ada hal yang harus kita tahu ya, batasan-batasannya nanti ya. Kalau menurut Ibu itu dulu pacaran. Kalau Astrid? Kalau menurut aku sih dua orang insan ya yang saling menjalin suatu hubungan atau membangun komitmen. Menurut aku pacaran. Gitu ya. Kalau manfaatnya, kira-kira manfaat dari pacaran apa ya Bu? Oh, oke. Manfaat dari pacaran itu sebetulnya kalau kita mau ya terlibat banyak manfaatnya. Cuman anak-anak sekarang itu cenderung mereka banyak yang negatifnya daripada yang positifnya. Sebetulnya manfaat berpacaran itu adalah saling mengisi, saling membantu ya, jangan merugikan, jangan benalu, ada maunya saja. Tapi berpacaran itu manfaatnya sangat banyak, terutama kalau mereka satu kelas ya, saling mengingatkan ya, pelajaran apa sekarang, apa yang belum ya. Itu malahan lebih enak kita punya pacar yang saling mendukung pelajaran untuk kedepannya. Itu kalau menurut Ibu. Ada dampak baik dan dampak buruknya. Ya, buruknya adalah itu baiknya. Kalau buruknya adalah berpacaran tidak sehat ya. Buruknya ada seringkali pria itu hanya mencari keuntungan ya. Iya. Dia kemauan dia harus dituruti ya. Dan dia tidak mau kerjasama, dan dia juga tidak mau menghargai pasangannya. Sehingga apa? Buruknya berpacaran kalau kita lepas kontrol ya. Orang tua nggak mengontrol, kita juga terlibat ya. Kita lebih cenderung mengasihi dia, sehingga banyak hal-hal yang terjadi untuk yang tidak baiknya. Dalam buruknya ya. Kalau menurut Astrid bagaimana? Pacaran. Iya. Manfaat pacaran. Manfaat pacaran banyak. Kalau di positifnya juga ada, di negatifnya juga ada. Tapi lebih banyak kalau zaman sekarang tuh lebih banyak arah ke arah negatif. Kalau positifnya mungkin kita jadi nambah semangat belajar, terus abis itu kita bisa kerjasama, terus mempertahankan suatu hubungan ya Bu, mempertahankan suatu hubungan yang awet. Terus dampak negatifnya mungkin nanti kita bisa aja ya masuk ke dalam circle yang salah, kayak misal yang tadi Bu, hanya yang dibutuhkan saja. Kalau cowoknya mau apapun itu selalu bilang ke pacarnya, atau enggak untuk kebutuhan hal nafsu aja baru bilang ke pacarnya gitu. Tapi kalau misal kita bisa membatasi diri buat tidak terjerumus di hal yang seperti itu, pasti bisa. Banyak dampak positifnya juga, itu manfaatnya. Seimbang lah. Ya. Ada dampak buruknya dan juga ada dampak baiknya ya. Kalau saya mau tanya ke Ibu Jerina, gaya pacaran zaman dulu itu gimana sih Bu? Kan zaman dulu aja cinta monyet, TTM dan juga zona teman. Menurut Ibu gimana pacaran zaman dulu? Ya, kita akan bandingkan ya. Kalau pacaran zaman dulu ya, zaman Ibu SMP, jauh sekali bedanya dengan sekarang ya. Iya. Bedanya sangat jauh.
Kalau zaman dulu waktu ibu SMP ya berpacaran itu ya seperti teman ya. Dan kita membahas pola tentang pelajaran. Kalaupun dia ingin ke rumah kita buatkan kita buat pisang goreng, kita ngopi di rumah, kita bahas pelajaran PR. Zaman dulu. Tapi zaman sekarang pacaran anak-anak bebas ke bonbin ya. Dari tadi lihat orang kita bonbin aja ya, enggak cuma binatang gitu ya. Mereka menghindari hal-hal yang rame atau dilihat kakaknya, adiknya. Mereka cenderung ingin berdua-dua saja. Ya, memang zaman sekarang sangat beda sekali. Zaman dulu sopan-sopan, nggak berani aneh-aneh ya. Cuman ketemu di kelas ada tasnya udah seneng. Ya, cuma dia tasnya dia masuk, udah seneng. Ya, itu zaman dulu. Zaman sekarang kan enggak. 3 hari nggak masuk, lu nggak ada, gue cari lagi gebetan ya. Zaman sekarang kan begitu. Di sekolah lain, di rumah lain ya. Di tempat-tempat cangkruk ada lagi pacarnya. Zaman dulu nggak bertahan satu sampai mereka langgeng, bahkan sampai mereka ke pernikahan. Ya. Benar-benar dijaga mereka zaman dulu, itu perbedaannya ya dari zaman sekarang itu. Jadi zaman dulu banyak banget dampak positifnya ya daripada dampak sekarang. Yang positif ya, sekarang negatifnya yang parah. Iya, ya. yang banyak negatif. Karena dihargai, saling menghargai itu. Perbedaan zaman ya. Iya. Karena teknologi canggih ya, budaya-budaya dari luar juga masuk mempengaruhi anak-anak sekarang. Jadi susah untuk anak-anak zaman sekarang. Sedikit. Nah, ini kita ada cuplikan kemarin kita wawancara beberapa murid. Dan ini cuplikannya bisa Ibu lihat. Perkenalkan diri dulu, dari kelas mana dan namanya siapa? Nama aku Muhammad Tunus dari kelas 10 3. Aku punya pertanyaan nih, menurut kamu pacaran itu seperti apa sih? Pacaran itu seperti apa? Pacaran itu saling melengkapi perasaan satu sama lain. Aku punya pertanyaan kedua nih. Pertanyaannya, menurut kamu manfaat pacaran itu apa? Manfaatnya setelah melengkapi perasaan pasti kita bahagia sih, happy selalu. Gitu ya, oke. BTW kamu punya pacar nggak? Sudah? Ya. Semoga langgeng, makasih sudah jawab pertanyaan. Sama-sama. Perkenalkan diri dulu dah. Namanya siapa dan dari kelas mana? Perkenalkan, nama saya Diva Andis Maharani Wicaksono dari kelas 10 Multimedia 3. Aku punya pertanyaan nih. Menurut kamu pacaran itu seperti apa? Pacaran menurut saya tuh sesuatu lawan jenis yang saling bertemu. Pertanyaan kedua aku mau tanya dong, manfaat pacaran itu apa? Kalau menurut saya, manfaat pacaran tuh bisa buat saling itu loh support system, terus biar kita bisa semangat gitu kalau di sekolah, buat saingan nilai lah kalau istilahnya. Oke. BTW kamu udah punya pacar belum? Belum nih. Oke, kita cari ya nanti. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Sama. Perkenalkan diri dulu, namanya siapa, dari kelas mana? Perkenalkan, nama saya Wulan Arinda Turisma Putri, kelas 10 TKP 2. Aku punya pertanyaan nih. Pertanyaannya, menurut kamu pacaran itu seperti apa sih? Cuma buat seneng-seneng aja sih, sama buat sahabat. Ini ada pertanyaan kedua, menurut kamu manfaat pacaran itu seperti apa? Bisa buat sharing-sharing, terus kalau misalnya bestiku lagi kemana gitu kan ada pacar nih. Oke. Nemenin. BTW kamu punya pacar nggak? Punya. Semoga langgeng ya. Amin. Makasih udah mau jawab pertanyaan ini. Sama-sama. Saya minta pendapat Bu Jerina dan juga Astrid mengenai video ini. Sebetulnya video ini ya bertanya tentang pacar ya, tapi tadi rata-rata mereka berkata belum punya pacar ya, tapi kita nggak tahu serius apa enggak, apa malu ya. Kadang malu pacarku soalnya jelek ya, kadang padahal ada tapi nggak ada ngomongnya begitu ya. Jadi menurut Ibu, kalau ini masih SMK kelas 1 dan 2 ya, Ibu setuju kalau mereka belum punya pacar ya, karena semasih kita sekolah kadang pacaran itu banyak mengganggu ya, banyak ngambeknya, jadi terganggu pelajarannya ya, dikit-dikit ngambek ya. Jadi kalau Ibu sarankan lebih baik ya, mereka bertahan aja, nggak punya pacar juga nggak apa-apa sih ya. Mending jomblo aja gitu. Jomblo sampai mereka tuntas punya cita-cita bekerja, baru cari pacar tuh mantepnya di situ ya. Kalau menurut Ibu tadi karena ditanya nggak punya pacar semua ya. Benar apa enggak? Supaya membuktikan ya apa enggak ya? Nggak tahu. Ya, itu pendapat Ibu dari cuplikan. Kalau Astrid,
Iya. Apa ya? Nggak ada komentar sih aku. Nggak ada komentar. Nggak ada sama sekali ya. Saya ingin tanya ke Bu Jerina. Saya beberapa kali menemui anak berpacaran di sekolah, bermesraan di sekolah. Itu kenapa bisa terjadi ya, Bu? Iya, penyebab anak-anak berpacaran di sekolah itu satu memang dia overacting, ingin cari perhatian, ya. Yang kedua kemungkinan ya dia tuh jangan diambil orang, ini loh pacar gue buktiin ya, lu jangan deket-deket ya. Dia berani resiko seperti itu supaya orang lihat, oh itu pacar dia jangan diambil ya. Ya itu sebetulnya membantu dia untuk apa? Untuk membuktikan saya berani melakukan sekolah karena diambil orang. Berikutnya adalah satu, tidak dewasa. Kalau ibu berkata kurang dewasa, ya. Berpacaran itu kan tidak harus melakukan di tempat umum, ya, apalagi di sekolah dilihat orang semua ya. Sepertinya dia paling hebat atau gimana gitu ya. Menurut ibu ya kurang dewasa juga sih, nggak tepat waktu tempatnya nggak tepat kalau dia berpacaran dilihat di sekolah, ya. Intinya kurang dewasa. Kurang enak dilihat juga. Kurang enak dilihat, ya. Kayak pacaran anak-anak sekarang menurut ibu itu melanggar norma asusila enggak, Bu? Banyak ya, kalau kita mau selidiki banyak sekali pelanggaran ya. Iya. Karena zaman dulu tuh nggak berani, apalagi sekarang anak sekarang ya pakai baju ya gak karu-karuan, peluk-pelukan di sepeda motor juga ya, memang ya. Lalu lah orang tuanya lewat dilihat ya, calon-calonnya, aduh gimana anak saya ini kok pacaran di jalanan, peluk-pelukan di sepeda motor seperti itu. Memang banyak pelanggaran ya sebetulnya, tapi tergantung dari orang tuanya juga ya. Ini kembali ke didikan orang tua. Kalau orang tua menerapkan nilai-nilai kepada anaknya, sopan santun, ya, berpacaran jangan di jalanan, jangan melanggar asusila, sebetulnya bisa. Tapi banyak sekali berpacaran yang ibu lihat adalah anak-anak yang broken home ya, yang nggak ada lagi perhatian dari orang tuanya, jadi mereka ucul-uculan terus pacaran bebas, nggak ada yang negur ya, nggak ada yang menasehati. Jadi memang banyak pelanggaran asusila untuk hal berpacaran. Karena mereka nggak ada yang ngasih tahu. Iya, karena nggak ada yang memperhatikan dia ya, dia pacaran pulang malam ya, ciuman di luar, nggak ada yang ngomelin ya, lanjut kan begitu akhirnya. Lebih Itu dia cari perhatiannya ke pacaran ya, karena nggak ada lagi dari keluarga yang memperhatikan. Banyak dampak buruknya. Kalau motivasi mereka itu apa ya, biar motivasi mereka karena mereka vulgar itu apa ya, maksudnya kayak motivasi mereka untuk terlihat vulgar itu dalam pacaran, motivasinya apa? Bukan motivasi, lebih ke tujuan. Tujuan mereka apa? Tujuan apa ya, kayak terlalu vulgar gitu. Pacaran mereka tadi cuma cari perhatian toh. Kita kembali aja ya, dia tuh ingin cari perhatian aja supaya orang kepo ngeliat dia, oh berarti aku banyak yang memperhatikan gitu. Bisa juga dengan cara-cara dia berpacaran supaya supaya orang semua dia berani, dia nggak sungkan-sungkan untuk melakukan itu. Jadi bahan tontonan orang-orang ya. Memang dia kepingin seperti itu motivasinya. Itu salah ketik. Motivasi kan semua hal yang baik. Kalau misal tujuan kan ada yang baik, ada yang buruk. Nah, itu salah ketik ya. Pendapat Ibu tentang toxic relationship, abusive relationship, dan juga FWB apa? Sebetulnya itu kalimat itu Bu, lihat tadi masih berkesan, masih ada hubungannya. Ya. Yang pertama toxic itu adalah hubungan yang tidak baik ya. Memang hubungan tidak baik di awalnya, makanya kita sebagai wanita atau pria perhatikanlah pasangan kita ya. Apakah dia punya kelainan enggak? Ya. Kalau dia punya kelainan, ngapain kita pacarin? Ya, ada racunnya di dalam. Ya, itu bawaan turun temurun mungkin kan. Misalnya dia nggak bisa menahan nafsu. Ya, waktu dia berpacaran contohnya, ayo kamu harus ikut saya, tidur sama saya, karena dia ngamuk kita dipukul ya dengan kekerasan seperti itu. Masuk ke abusive. Sebetulnya ada hubungannya itu ya, sampai nanti dia melakukan kekerasan ya. Kalau nggak ada finansial, nggak ada uang, kita dikerasin lagi, jadi kita dikuasai. Itu ada kelainan, ada keracunan ya. Itu banyak sekarang terjadi. Iya, Ya, banyak banget. awalnya dilihat cowok ini banyak duit, tuh ganteng deh, duitnya banyak ya. Tapi nggak tahu ada penyakitnya, toksinnya. Ya. Dan kita sebagai wanita ya hati-hati, atau pria hati-hati melihat ya hal-hal seperti itu. Kita harus seleksi lah ya, selektif ya,
melihat tindak tanduk karakter ini seperti apa supaya kita nggak masuk di arena itu, kita nggak jadi korban di arena itu. Di toxic relationship tadi ya. Iya, itu yang ketiga itu berhubungan juga ya. Iya. Abusive relationship. Iya. Kalau dengan FWB bagaimana menurut Ibu? Itu kan hanya kesenangan sendiri ya. Iya, untuk memenuhi nafsu. Dia tuh hanya maunya misalnya kamu ya, aku mau cantiknya doang ya, tapi hatiku nggak tak kasih sama kamu ya. Aku mau uangnya doang gitu. Tapi bukan perasaan. Dia menggauli kita, dia berpacaran bukan dengan hati. Karena dia itu nggak mau terikat dengan suatu komitmen. Nah, dia hanya memuaskan hawa nafsu aja. Iya. Jadi hati-hati kita jadi korban hawa nafsu. Ya para hidung belang ya. Harus kita selektif biar nggak korban. Ya, hanya untuk melampiaskan, ngapain kita pacaran? Cuma hanya pelampiasan ya. Iya. Setelah dia udah puas kita dibuang. Ya. Ditinggalin gitu Kita aja. hindari hal seperti itu supaya nggak jadi korban. Ya. Beritahu temanku kalau ada kalian lihat tanda-tanda seperti itu, cepat-cepat aja lah ya. Iya. Putuskan aja ya. Kalau dengan Astrid bagaimana? Kalau menurutku toxic relationship itu pengaruh lingkungan juga. Mungkin kurangnya support satu sama lain. Habis itu karena dia pernah punya pengalaman buruk di masa lalunya atau apa. Kalau abusive relationship itu dia punya kenangan buruk, tapi dilampiasin sama pasangannya di masa yang sekarang gitu. Untuk pelampiasan pacarnya kayak misal mukul, nendang atau segala macam kekerasan fisik maupun verbal itu dilampiasin ke pasangannya gitu. Supaya membuat pasangannya itu bergantung pada dia gitu. Untuk mengambil suatu keinginan yang dia inginkan. Kalau friend with benefit itu menurutku hubungan pertemanan, nggak ada rasa cinta atau apapun, itu hanya sama-sama mau, hanya memenuhi kebutuhan nafsu aja. Kalau FWB itu jadi nggak ada ikatan komitmen atau rasa cinta atau apapun, itu nggak ada. Jadi mereka hanya ingin nafsu aja kalau FWB. Oh, seperti itu ya. Saya ingin nanya ke Bu Jerina, cara keluar dari hubungan itu kira-kira bagaimana ya? Cara keluar dari hubungan seperti itu memang kalau kalian terlanjur mencintai banget, Bu, ini soalnya cinta pertama, yang pertama dan yang terakhir mungkin kalian sudah, ya kan ada beberapa orang ya, sepertinya udah nggak bisa terpisah ya. Kalau memang nggak bisa lagi terpisahkan, ayo kerjasama berdua untuk berubah ya. Buat perubahan, buat komitmen ya, pasangan ini konsultasi ya. Banyak konsultasi untuk masalah pasangan ini, untuk mengubah perilaku yang tadi yang gak dikehendaki, yang kekerasan, yang seperti tadi boleh. Tapi kalau memang kamu bimbang, gak mencintai pria atau wanita yang seperti ini, kamu cepat-cepat aja ya, cepat-cepat kamu putuskan hubungan dengan cara kalian banyak kegiatan-kegiatan untuk menghilangkan kenangan-kenangan itu. Mungkin di rumah ada benda-benda hadiah, itu boleh kalian Buangin gitu. ya. Yang berhubungan dengan dia, kenangan-kenangan segala dibuang, dikubur ya. Kamu cari, kamu konsultasi, kamu boleh konseling ya, ke lebih yang mengetahui untuk masalah ya, supaya permasalahan ini bisa tuntas. Ini kira-kira bisa dikonselingin di BK juga atau enggak? Boleh ya, kalau ada yang bermasalah silakan Ibu siap membantu kalian ya. Nanti ada urutan-urutan apa yang harus kalian lakukan untuk menghindari pria-pria. Mungkin ada mencintai Ibu, saya tidak bisa lupa gimana. Ayo kalian boleh sharing ke Ibu, nanti Ibu kasih ya obatnya ya. Supaya sadar ya. Bantuin move on ya. Buat teman-teman di studio juga kalau mau konsultasi konseling ke BK. ya silakan. Bisa ke BK, bisa ke Bu Jerina. Kecanggihan teknologi kan sekarang tinggi banget gitu Bu, mudah banget nyebarin video-video gitu lah, termasuk akses video dewasa. Ya pacaran lalu bagaimana cara nyikapinnya, gimana sih Bu? Ya sebetulnya memang kita tidak lepas dari teknologi ya. Sekarang anak-anak juga SD sudah bisa browsing YouTube, apapun dibuka di Google itu ada semua ya. Apapun itu ada, yang baik, yang tidak baik, cara apapun itu lengkap di Google ya. Tapi gimana kita menyikapi supaya kita bisa ya. Ya satu komitmennya adalah memang keluarga, orang tua berperan untuk setiap hari melihat anaknya itu apa yang diakses setiap hari. Seperti Ibu punya anak ya, tiga laki-laki, Ibu rajin lihat HP-nya, jangan di-password ya. Ibu akan lihat terakhir dia main apa ya, Ibu bisa lihat untuk mengantisipasi dia masuk di yang tidak Ibu inginkan. Karena masih posisi sekolah
Ya. Yang kedua adalah perbanyak kegiatan sosial untuk menghindari hal-hal ya yang kita terpengaruh daripada video-video yang tidak baik. Yang ketiga, banyak sholat, amal, ibadah. Itu aja kuncinya untuk kita bisa dipakai. Ya. Tapi kalau kalian tiga ini nggak punya, ya melos. Lebih kuat setannya ya, daripada yang baiknya. Ya kembali lagi memang ke situ. Silakan boleh diminum dulu. Oh iya iya. Oke, kita masuk ke mungkin penonton ada yang ingin bertanya. Silakan ya bertanya apapun ya. Ya, nanti dijawab dibantu Bu Jarina menjawab. Saya bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau pacaran nggak pakai inisial itu lanjut kan? Coba diulangi lagi Mas. Kan kalau pacaran itu kan harus berikan sesuatu ke pacarnya, kayak berhubungan berhubungan gitu Ya. kayak iman gitu. Enggak. Apa kalau nggak pakai itu hubungannya bakal putus? inti Bu, inti. Oh, misalnya kalian berpacaran, Iya. terus minta dicium gitu, misalnya Iya. dengan gitu, ya itu nanti ada menterinya. Ya, silakan terima kasih. Untuk berpacaran, apalagi yang baru ya anak-anakku ya, perhatikan. Kalau pria itu baru kenal Anda 1 bulan, sudah permintaannya aneh-aneh. Sebetulnya kalian tuh yang wanita ya harus berikan kepada pria itu baru 2 bulan. Ya, kok udah begini apalagi 1 tahun lah, aku bisa babak belur ya. Jadi contohnya anak-anakku ya, berpacaran itu tidak harus memberikan. Kalau misalnya momen-momen ulang tahun boleh, tapi cium itu di kening, ya. Momen-momen ulang tahun ataupun ada hal yang membuat kejutan-kejutan, dong kasih aku apa hadiahnya gitu, cium, tapi cium kening. Nah, tapi kalau kalian sampai cium bibir itu 5 menit gak lepas, itu bahayanya di situ, ya. Iya. Tapi hanya cium kening dan pipi, cipika-cipiki itu nggak masalah sebetulnya ya. Tapi yang pria atau wanita jangan terlalu banyak menuntut aneh-aneh karena masih pacaran ya, apalagi masih remaja awal. Kita masih panjang perjalanan, jangan nanti kita gugur di tengah jalan. Ya. Jadi sebagai pria atau wanita, kalau memang dia maksa ya minta dicium ya atau seperti yang di TV-TV, mungkin dia lihat di TV. Jadi Anda dituntut seperti apa yang dilihat di video. Bagaimana cara menghindar Bu? Kamu yang harus kasih jarak. Oh maaf ya, saya bukan wanita atau pria yang seperti yang Anda inginkan. Berpacaran yang sehat. Ya nggak usah minta ini minta itu ya. Sedangkan kita ngobrol. Memang kalau kamu punya ingin minta dihargai, cipika-cipiki nggak apa-apa ya, nggak masalah. Jangan lebih dari itu. Ya. Oke, masih ada lagi silakan. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Ada lagi? Jadi tadi dia sekarang Ayo. wanitanya mana? Saya mau Adik. tanya untuk Astrid. Untuk Astrid berapa kali pacaran dan kenapa putus sama mantannya kalau boleh tahu? Kan setahu saya nggak tahu sih. Kayak beberapa tuh banyak mungkin. Di mana pertanyaannya? Buat Astrid. Buat Astrid. Untuk Astrid pertanyaannya. Pertanyaannya bisa diulang. Coba sih yang jelas ya, jadi bisa jawabnya. Untuk Astrid berapa kali pacaran dan kenapa putus sama mantannya? Mantannya. Sudah beberapa kali berpacaran tapi tetap putus. Itu artinya 5 sampai 3 kali putus. Mungkin Lebih dari 1 gitulah ya. 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 Banyak ibu mendapatkan kejadian-kejadian. Pertanyaannya untuk Oh maaf ya ibu, jadi tak kira namanya Astrid. Ini, Ya. benar. Silakan. Berapa kali putus ya? Oh ya, saking banyaknya. nggak tahu. Soalnya apa ya? Kalau udah putus ya udah di depan. Terus alasan putus itu alasan pribadi. Kalau misal kebanyakan alasan putus karena mungkin ada yang sibuk sekolah atau apa, bukan apa ya, ada yang pribadi, tapi itu enggak dibicarakan secara umum gini, dan itu
menurutku melanggar privasiku ya. Dan buat kamu yang tadi tanya, jangan terlalu ikut campur urusan pribadi orang, karena itu udah urusan pribadi kan ya Bu. Untuk alasan kita memutuskan seseorang itu ya urusan pribadi kita, dan kalian yang bertanya tadi nggak usah ikut campur. Karena apa ya, aku sama mantan atau sama yang sebelumnya putusnya juga baik-baik aja, nggak ada problem atau apapun. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Saya mau Ya, silakan. untuk Bu Jarina punya pengalaman lucu juga pada saat masih masa-masa pacaran dulu. Siapa itu kamu? Iya, Ibu Jarina. Oh, ya silakan. Ya, terima kasih. Ya. Ya, ibu sebetulnya ibu cerita singkat ya, ibu di SD sampai SMP itu memang ibu komitmen tidak suka untuk berpacaran ya, karena ibu memang kepingin, ibu sekolah dulu, kepingin bekerja, itu ibu ingin membantu orang tua ibu ya. Jadi pengalaman ibu lucu ya, waktu di SMP itu ada waktu ibu masih kelas 2 ya, dia senang sama ibu tapi ibu nggak senang, terus dia balik lagi, aku senang sama dia nggak senang ya. Ada seperti itu ya, zaman ibu, zaman jadul begitu ya. Dia pertama senang, ibu senang dia bisa main gitar, musik ya. Ibu tertariknya gitarnya, aku lo keren loh nyanyi gitu yo, ingin deh bisa main gitar gitu. Terus waktu ibu respon, dia nggak respon ya, ya udahlah, lo nggak mau ya udah cari lagi gitu, seperti itu ya. Tapi berjalannya waktu di SMK, berpacaran juga tapi sehat lah ya, cuma kita membahas masalah guru yang galak-galak lah, pelajaran ya, tugasnya banyak, jadi kita nggak sempat punya waktu untuk happy ya, berpacaran begitu. Tunggu nih tugas gue nih gimana ya, karena ibu di Jakarta ya, gimana nih tugas ini, gue nggak bisa nih, ya sama ya gurunya killer ya, jadi kita mau bahas sih guru ya. Kalau sekarang beda ya, jadi pacaran ibu dulu tuh kalau ibu nilainya 5 ya nak ya, pacar ibu marah, kamu kok 5, bego banget lu gitu. Nikah susah ini gimana gitu, caranya begini jadi enak. Jadi mungkin beda orang yang dapat pacar, kadang yang baik ya, nggak mesti ya. Kita kadang berharap pacar kita tuh moga-moga yang baik, yang soleha, yang begini begitu, tapi yang datang malah ya nggak karuan. Iya. Ya, jadi pacar itu memang nasib ya, nasib orang yang gimana dapat pacarnya awet apa enggak gitu ya. Pengalaman ibu waktu di SMK dulu, itu juga dari SMK itu ya, ibu masih ingat ya, sampai langgeng kami nggak pernah aneh-aneh ya pacarannya, pelajaran karena susah-susahnya pelajaran pada saat itu ya. Nggak sempat warkop, boro-boro warkop ya, sanggulnya aja sewu ya, ya. Zaman ibu seperti itu. Dan waktu itu ibu nggak ada uang, dia mau memberikan uang ya. Belum sarapan, belum. Mau gue marah-marah mulu, nggak dikasih jajan, udah gue kasih deh. Gak ada apa-apa ya. Jadi memang beda sekali ya kalau zaman ibu dengan zaman sekarang, bedanya sangat. Oke, nah terima kasih buat pertanyaan tadi ya. Banyak dampak positifnya ya Bu waktu itu. Zamannya ibu masih. Oke, kembali ke pertanyaan untuk Astrid, pernah kehilangan salah satu temen nggak karena berpacaran gitu? Pernah. Bagaimana? Boleh diceritakan gitu mungkin? Karena mungkin aku dekat sama cowok, nggak pernah cerita sama dia. Makanya udah jauh, jadi jauh ya. Kayak buat apa sih cerita tentang hal pribadi? Nanti teman itu nanti urus campur, ikut segala macam dalam hubungan. Jadi menurutku nggak usah ikut campur tangan dalam hubungan seseorang. Kita punya hidup masing-masing. Kamu juga punya hidup masing-masing. Jadi nggak usah ikut campur urusan pribadi orang. Kalau urusan pacaranmu dicampuri sama temenmu atau kayak sampai seluk-beluknya, pasti nggak bakalan mau. Jadi Jauhnya karena itu. Karena teman terlalu ikut campur dalam hubungan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mungkin kamu ada tips buat mengatur waktu antara teman dan juga pacar gitu? 50-50 sih, seimbang. Jadi kalau misal dalam 1 minggu kayak 1 hari ketemu sama pacar lah, atau sehari lagi ketemu sama teman lah, pokoknya seimbang sama. Waktunya sama ya? Iya. Pertanyaan selanjutnya, penyebab abusive relationship itu apa sih? Penyebab abusif. Kebuji Kebuji dulu. Penyebab abusive relationship.
Penyebabnya itu kan banyak ya, Bu. Iya. Siti, ya. Karena hubungan yang ya apa perilaku kekerasan juga bisa ya. Di awal tadi sudah katakan ya, kenalilah karakter pasanganmu ya. Kalau Anda sudah melihat di hari minggu pertama, bulan pertama pribadinya itu gak ada perubahan ya, sebetulnya ya cara untuk menghindarinya kita memang harus, kalau bisa korban gak usah lanjut bagi Ibu ya. Mending putus aja Putus gitu ya, Bu. aja, ya. Daripada nanti Anda lebih jauh, lebih sengsara, lebih nanti Anda akhirnya bunuh diri, akhirnya Anda gak karu-karuan ya. Daripada parah, lebih baik sih diputus. Putus ya. Nanti move on-nya enggak ya. Kalau menurut Astrid, Yang menyebabkan abusive Iya. relationship. Karena apa ya? Bentar. Karena mungkin kurangnya komunikasi satu sama lain itu, dan abusive relationship itu kan udah nggak wajar di luar, apa ya, di luar batas wajar yang kita tentuin ya. Kan orang masing-masing punya batasan di dalam berpacaran itu seperti apa. Dan kalau misal kita kena abusif ya betul kata Bu Jarina tadi, Lebih baik putus ya. gitu. Dan nanti juga ada dampak lain, kayak kita bergantung kepada pasangan kita, terus habis itu kayak merasa dipuji sama pasangan, kayak diberikan reaksi positif, itu selalu seneng. Dan apapun yang apa ya, nanti apapun yang pacar kita omongin sama kita atau apapun yang menurut orang lain itu hal jelek tapi menurut kita itu bagus kayak gitu, nanti bisa jadinya kayak gitu karena terlalu ditekan, bisa juga jadi gila, stres dan lain-lain. jadi buruk gitu ya, jadi buruk gitu ya. Ya, Saya mau tanya ke Bu Jarina, kan kalau anak-anak biasanya kalau putus cinta kan larinya ke miras, ke narkoba, ke hal yang buruk lah. Menurut Ibu mengatasinya itu bagaimana ya, Bu? Agar tidak putus asa gitu. Oke ya, bagaimana kita menghindari takkan kita berpacaran lalu putus ya. Makanya Ibu katakan waktu Anda berpacaran, baik wanita atau pria ya, jangan diberikan 100%. Anda kenalan berpacaran, apapun yang diminta Anda berikan. Anda punya angan-angan, ini pasti istri saya, ini pasti suami saya. Lalu Anda benar-benar itu ya, mengasihi dia, mencintai dia 100% hanya buat dia. Nah ini bagi Anda jangan sampai 100%. Berikanlah 50% dulu. Kenapa? Kalau ada kendala-kendala pertengkaran ya, ada kendala-kendala lain, sehingga putus cinta, nggak putus asa. Sehingga waktu Anda diputus sama pacarmu, Anda kan memberikan 100%. Lalu dia punya dapat lagi gebetan yang baru, Anda ditinggal, Anda putus asa. Anda bilang, waduh ya, dengan gue mati aja deh diputus ya, minum baygon ya, atau Anda narkoba, ngerokok, campruk, nggak pulang-pulang ke rumah. Kenapa? Hidupmu 100% sudah Anda berikan kepada pasanganmu, sehingga Anda nggak sanggup kalau diambil orang atau dia berpacaran, Anda nggak kuat. Lebih baik aku mati kalau aku lihat dia dipacarin orang, lebih baik aku mati. Ya, bagaimana kita cara menghindarinya? Berilah 50%. Nah, kalau dia meninggalkan Anda masih punya kekuatan 50% untuk bertahan hidup atau bertahan mencari lagi. Ya, jadi berpacaran itu jangan langsung Anda berkata ini pasti istriku, ini pasti suamiku. Belum tentu. Ya. Karena pacaran sekarang Ibu katakan usia 14 sampai 17 itu masih cinta monyet. Artinya cinta monyet itu masih berganti-ganti. Belum bisa pas. Nanti umur 20 sampai 27 itu udah mateng. Ya, udah mateng, nanti Anda bisa ya mencari pasangan di usia seperti itu. Jadi kalau sekarang Anda usia 17, masih 15, banyak jatuh bangun, banyak nangisnya, banyak ya, banyak sedihnya karena nggak sanggup. Pacarku daripada diambil mendingan aku narkoba, dikatakan mendingan aku minum racun aja ya. Jangan, kasihan ibumu, enak dia yo. Dia berleha-leha, Anda bunuh diri. Ya, makanya jangan memberikan cinta 100%. Sisakan buat jaga-jaga kalau dia meninggalkan Anda masih punya 50%. Nah, Iya, setengah-setengah gitu ya, Bu. jangan Yang diberikan semua. Kalau enggak nanti kejadiannya Iya, bunuh diri terlalu ya. Biar sakit hatinya nggak parah juga gitu. Iya, nggak parah, masih ada pertahanannya. Iya, masih ada pertahanan diri. Kalau Bu Jarina ada
cara nggak buat bedain mana nafsu, mana obsesi, dan mana cinta? Oke. Nafsu itu biasanya kita perhatikan seorang pria, biasanya pria dan wanita juga ya, nggak disalahkan juga. Mereka waktu berpacaran dengan nafsu itu ya, sebetulnya kelihatan dari karakter orang ini. Lihatlah, dia siapa orangnya? Apakah tukang perokok? Apakah tukang minum? Ya, apakah tukang main perempuan? Kita bisa lihat. Kalau cowokmu tipe seperti ini, waktu berpacaran itu hanya menjalankan nafsu aja, ya. Tapi kalau dia obsesi tadi nafsu apalagi? Obsesi, cinta, sama nafsu. Nah, itu nafsu tadi ya. Kalau Iya. obsesi ya, Anda berusaha, kepingin, jangan. Anda melihat seorang di kelas 3 misalnya, Bu, aku kepingin deh Bu punya pacar itu tuh Bu, misalnya namanya Adil lah siapa. Anda obsesi kepingin. Caranya gimana ya supaya dia tertarik sama saya? Anda berusaha berjuang, tapi ya bertepuk sebelah tangan. Obsesi. Nah ini juga kalau ibu sih bilang jangan terlalu obsesi lah ya. Kalau Anda sudah berusaha 1 bulan garet berarti bukan jodohmu pacaran, gue cari yang lain ya. Jangan bertahan di situ. Anda terus mencari caranya supaya dia mau. Obsesi, jangan terlalu obsesi. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Nanti dia tahu, wah berarti dia gila-gila sama gue nih, gue kerjain deh. Beli pulsa, itu nanti dikerjain. Karena obsesi kita yang kepingin. Kita kepingin pacaran sama dia. Bu, soalnya kantongnya tebel, tuan takur Bu, kos-kosannya akeh. Contoh seperti itu. Lalu Anda obsesi, ingin memacari dia. Kalau sih jangan ya. Kalau sekali tembak, 2 kali tembak nggak ada respon ya udah bukan jodoh Anda untuk berpacaran dengan dia. Ya. Lalu cinta, ya. Tadi kan nafsu, obsesi, cinta. Cinta itu seperti apa? Cinta adalah dia mempercaya Anda. Ya. Dia percaya sama Anda. Nah, kalau dia percaya sama Anda, lalu timbullah percintaan di antara wanita dan pria. Cinta ini kita cari. Bagaimana Bu ngecek dia cinta saya? Nah, benar gak? Cewek itu cinta saya gimana Bu tandanya? Cowok itu gimana Bu tandanya? Banyak tandanya ya. Tandanya kalau dia cinta, misalnya ada 1 kelas, Anda nggak masuk 1 hari dia tuh pusing keliling, 7 keliling pusing. Aduh pacarku nggak datang kemana nih? Dia nggak bisa tenang. Telepon nggak diangkat, di WA ada apa ya? Kalau dia cinta, dia datang ke rumah, cuma lihat doang, ya. Apa di sini ada Desi? Oh tidur. Oh yaudah aku pulang kok, tenang aman. Pacarku ada kok. Itu cinta. Ya. Pernah nggak pacar Anda seperti itu? Anda dicari nggak masuk, ya? Pernah nggak? Nggak. Ya? Nah, cinta sejati sebetulnya banyak tanda-tanda cinta sejati ya. Karena dia mempercaya Anda, timbullah cinta yang sejati. Ya. Dia berusaha mencari Anda. Mendengar suaramu aja, lihat sepatumu, lihat tasnya, dia udah seneng gitu ya. Udah seneng karena cintanya benar-benar dari hati ya, bukan nafsu, bukan obsesi, beda. Tapi kalau cinta itu kelihatan, ya karakternya kelihatan. Langsung dari hati ya Bu. Karena hati ke hati ya. Iya, kalau menurut Astrid gimana? Kalau cinta itu artinya universal, banyak. Nggak hanya cinta kepada pasangan, tapi cinta orang tua ke anak, cinta pencipta dan ke makhluknya. Tapi kalau anak zaman sekarang artinya cinta itu hanya kepada pasangannya aja. Cinta menurut saya sih cinta itu tulus menerima apapun yang ada di dia. Jadi menerima semuanya apa adanya. Kalau obsesi itu menganggap semua hal yang dilakukan sama dia itu baik dan rela melakukan apapun demi mendapatkan dia atau pacar kamu gitu. Rela melakukan apapun, kamu rela mati-matian, berjuang mati-matian demi dapetin dia, tapi hasilnya nihil ya gitu. Kalau misalnya nafsu itu keinginan ya, dorongan hati untuk melakukan sesuatu yang sekiranya keintim atau misalnya ngeraba-ngeraba kamu lah, keinginan untuk memuaskan nafsu birahinya dia pasangan kamu. Jadi itu nafsu bukan cinta gitu. Cuman sekedar Ya, menginginkan hubungan itu gitu ya. Bu Jerina bisa sharing nggak tentang pengalaman Bu Jerina waktu sama mantan pacar atau suami Bu Jerina untuk nasihat kita gitu, untuk motivasi kita, untuk inspirasi kita? Nah Ibu kan udah tadi sudah sedikit Ibu singgung ya. Ibu sudah punya suami ya, perjalanannya panjang ya.
Ibu dulu punya pacar, bertahun-tahun pacaran, bukan jodoh ya. Berarti bukan jodoh ya. Tapi kenal 2 bulan jodoh ya, seperti itu beda-beda. Jadi jangan ukuran lamanya Anda berpacaran 7 tahun pasti ini jodoh, enggak juga ya. Ternyata 7 tahun ini enggak jodoh, berpacaran, putus nyambung sampai, tapi enggak jodoh. Tapi kenal 3 bulan, mereka berpacaran 3 bulan langsung jodoh ya. Jadi memang beda. Jadi Anda jangan patokan, Bu, aku pacaran 5 tahun pasti Bu jadi, enggak juga ya. Itu enggak patokan untuk Anda menjadi pasanganmu nanti ya. Ibu tak kalah punya suami ya. Dulu ibu di Jakarta, ibu main ke Surabaya, kenal orang Surabaya, contoh loh. Ibu jadi dapat nikah di Surabaya, contoh, karena suami ibu dari Surabaya ya. Di Jakarta, jalan-jalan ke Surabaya, pengen tahu Surabaya, tiba-tiba dapat jodoh, padahal ibu punya pacar. Punya pacar di Jakarta, udah pacaran 3 tahun ya. Ibu main ke Surabaya, lo kenalan orang kok cocok ya. Ibu tinggal, ibu halus lah. Jadi kalau Anda punya pacar nanti, lalu ada punya pacar baru lagi, jangan kasar ya. Tetap katakan, maaf kita mungkin bukan jodoh. Ada pacar hitung-hitungan, oh kalau gitu balikin tuh, gue beliin lo ini, totalin semua ya. Jadi apa yang diberikan cowok itu kita suruh bayar. Gila ini pacarnya kok ini ada banget gue ya. Kita kembalikan, tidak apa-apa. Jadi ada pacar seperti itu, kita kembalikan supaya tetap dia ikhlas gitu ya, udah ikhlas ya. Mungkin kita bukan berjodoh, jodohmu di sana Bu ya. Jodohnya kok ke Surabaya ya. Jadi dalam berjalannya waktu waktu rumah tangga nanti Anda kan belum pernah jadi ibu rumah tangga ya. Kalau ibu sudah pernah seperti Anda, tapi Anda belum pernah seperti ibu ya. Berjalannya waktu ya, ibu menikah ya. Supaya nanti langgeng seperti nanti Anda juga ujung-ujungnya kan menikah ya. Pasti ke sana tujuan Anda ya. Kenalilah pasangan. Kenalilah titik kelemahan dan kekurangan pasangan supaya kita nggak pernah koslet ya, nggak pernah bentrok ya. Selama ini ibu begitu, jadi nggak fatal banget, ada masalah nggak fatal banget karena kita udah mengenali, oh larangan suamiku ini seperti ini, kita hindari ya. Oh hindari begini. Suami saya juga menghindari apa kelemahan saya. Memang adanya suatu kerjasama supaya rumah tangga itu nanti langgeng ya. Anak-anak juga berjalan baik sekolahnya, sampai nenek dan kakek sampai kematian nanti memisahkan. Jadi banyak kenangan ibu untuk Anda yang belum ya melangkah untuk jenjang rumah tangga dan akan melangkah ke sana ya. Perhatikanlah titik kelemahan dari pasangannya supaya enggak bentrok. Api dengan api kan panas. Kalau ini api ini air ya. Sifat suamimu api, kamu air. Ya. Jadi harus ada, jangan api sama api meledak, bom meledak ya. Nah, kenalilah pasanganmu karakternya supaya tetap langgeng. Nah ya. Iya. Nanti ada lagi kan? Oh, biar saling melengkapi gitu ya Bu. Kita udah di akhir acara, mungkin Bu Jarina ada nasihat untuk anak-anak yang ada di rumah maupun di studio. Ya, oke, untuk anak-anak yang di rumah atau di studio ya, ibu sarankan, terutama anak-anak remaja ya, masih kelas 11, 10 ya, tetaplah jaga ya, jagalah hubungan ya, berpacaran yang sehat. Nah, ya, jangan bangga dengan pacarmu sesaat. Jangan juga bagi Anda yang belum punya pacar, jangan bingung, Bu, aku Bu nggak punya pacar, Bu, aku malu isin, nggak usah isin ya. Nanti waktunya pacarmu akan datang sendiri, waktunya nanti pasti dikirim. Yang penting kerjakan dulu tugasmu, selesaikan dulu sekolahmu sampai tuntas. Kalau bisa kuliah, kalau bisa bekerja, nanti cowok apa cewek akan nguber Anda. Ya, jadi tetaplah yang bagi yang punya pacar, jagalah hubungan itu, tetap Anda jangan ya keluar dari jalur. Nah ya, tetap berpacaran untuk komitmen saling membutuhkan, saling support ya, tidak saling menjatuhkan. Ya, bagi yang punya pacar gonta-ganti jangan bangga. Ya, Bu, aku loh Bu bisa dapat 5 ya ganti lagi, jangan. Apalagi wanita jangan sampai ada kesannya kamu tuh cewek asbak. Ya, jangan. Ibu pernah dengar seperti itu. Kamu cewek asbak tempat persinggahan. Jangan sampai kita punya gelar seperti itu. Jaga. Kalau bisa cukup satu berpacaran ya. Kalau tidak jangan langsung ganti ya, kasih jeda waktu ya. Anda introspeksi diri, kenapa pacar saya begini? Apa kekurangan saya? Ya. Anda lebih baik hiburlah dirimu dengan banyak cari pekerjaan atau belajar ya, untuk ke depan kalian nanti supaya menjadi anak-anak yang sukses. Ya, sekian dulu dari Ibu untuk para peserta yang hadir di sini dan yang di rumah.
Semoga apa yang disampaikan Bu Jerina bermanfaat bagi saya yang ada di studio maupun di rumah ya. Amin. Bu Jerina mungkin ada masukan dan saran untuk channel YouTube SMK Pawiyatan? Ya kalau bisa ya ditingkatkan lagi ya, nggak menuntun ini ya, kalau bisa memang harus ya dibuat ini seperti ruangannya juga menuntun gini ya, sempit ya. Iya. Nah, jangan di sini shootingnya kalau bisa jangan di ruangan seperti ini lah, kita cari ruangan-ruangan yang ada kembang-kembang yang seger-seger gitu. Kalau gini kan terlalu ya aneh ya. Apa bisa saran ibu kita di ruangan yang lain gitu yang bener-bener gitu ya, relax gitu ya, enak, atau ada air apa dibuat apa gitu ya. Orang juga yang nonton nggak bosan ya, nggak cuma putih-putih aja gitu. Ini gimana gitu ya. Minta dana sekolah. Ya besok minta dana sekolah ya. Tempatnya supaya lebih enak, relax ya. Iya. Terima kasih Bu Jerlina dan juga Astrid sudah mau untuk datang di podcast ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel SMK Pawiyatan Surabaya. Terima kasih. Dadah. Ya, silakan Bu. Baik. Tadi harus ditelepon ke April. Bagian tim edit katanya lama katanya kalau gitu, jadinya dimunculkannya lama ya. Kurang tahu kalau saya itu. Iya, Astrid. Apa? Bagian editnya loh.